Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mencontohkan pengerjaan ANBK 2024. Nah, ini sebelum itu kita perlu punya dulu kartu pesertanya. Nah, kartu peserta ini namanya masih peserta 1. Username yang mau dimasukkan adalah yang ini ya, yang P0334 003 8001. Passwordnya itu contoh ini ya, dan jangan lupa dikasih bintang di belakang. Nah, untuk mencet bintang itu, jika kalian menggunakan laptop, kalian bisa mencet tombol shift bersamaan dengan angka 8. Oke, saya contohkan. Kita pertama-tama masuk dulu ke aplikasi ANBK. Nah, ini aplikasi ANBK. Kita klik 2 kali. Oke, setelah itu ada pemberitahuan. Kita pilih yes saja. Oke, setelah semuanya tercentang di sebelah kanan, kita klik run 1 kali. Nah, sampai proses loadingnya selesai, kita tunggu. Ya, setelah itu kita masukkan username-nya P0 3 34 0 0 38 03 kali 1. Untuk passwordnya 214 130. Terus untuk bintang shift dan angka 8 dipencet bersamaan. Shift dulu baru angka 8. Kita cek dulu, klik mata pojok kanan ini. Nah, sudah sesuai belum dengan kode yang ada di sini? Ya, sudah sesuai. 214 130 bintang. Ya, kita masuk. Oke, sudah selesai. Terus kita masukkan tokennya. Untuk tokennya itu nanti minta ke pengawas atau proktor ujian ya. Untuk username-nya kita tulis sesuai yang ada di kartu nama. Kemudian hari tanggal lahirnya ini 21 Juli 2012. Terus tokennya itu saya ngecek tadi sesuai ini YZBGUR 6 huruf. Ingat ya, menggunakan huruf kapital. Submit. Sebelum kita memulai tes, kita baca dulu untuk petunjuknya. Karena saya sudah baca, saya langsung masuk aja ke sesi selanjutnya. Nah, di sini ada waktunya ya, sisa waktu 9 menit. Di sini ada waktu, di sini ada informasi soalnya, terus di sini kalian klik. Ini ada daftar soal. Jadi soalnya ada 6. Untuk kembali ke soal, kita perlu klik nomor soalnya. Ini saya coba aja, saya klik. Nah, seperti ini. Kalau seandainya kalian ragu-ragu menjawab apa, kalian bisa diklik kembali untuk menghilangkan jawaban. Contoh ya, ingin menyanyi, klik kembali. Terus kalau kalian mau mengulangi lagi jawaban ini dan masih belum yakin, kalian bisa pencet ragu-ragu di sini. Di bawah ya, ragu-ragu. Nah, kelihatan di bawah. Pencet ragu-ragu, kita next selanjutnya. Lanjut. Kalau seperti ini berarti kita bisa checkbox ya, checkbox bisa milih 2 jawaban atau 3 jawaban sekaligus.
Nah, ini sesuai dengan masing-masing pertanyaan. Saya contohkan seperti ini saja. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan benar salah. Nah, Siti dan Udin selalu bahagia saat bernyanyi. Nah, contoh ya, Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, ini bisa menjadi apa ya? Gambaran ya untuk soal-soal di ANBK seperti ini. Jangan lupa, ini kan untuk contoh, jadi tidak saya baca deskripsi dan soal ujiannya. Selanjutnya, apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, ini kalian bisa ngetik jawabannya. Contoh, menyanyi. Selanjutnya, udah selesai? Belum. Ini ada soal menggabungkan ya. Contoh, suka memberi uang receh dengan seadanya. Diklik ke contoh seperti ini. Jadi nanti jawaban ini dan ini nyambung. Kira-kira suka bernyanyi dan suka dengan suara serak dan napas yang sesak, kira-kira siapa? Contoh, ini Siti dan Udin yang nyanyi seperti itu. Contoh ya. Selanjutnya, next. Ilustrasi puisi menggambarkan Oke. Ini ada ilustrasi di atas sebuah puisi. Nah, kalian menjabarkan ke pendapat kalian bagaimana tentang puisi ini dan diminta menjelaskan. Contoh, setuju. Karena titik-titik. Nah, nanti kalian tulis sendiri. Ini karena saya pakai caps lock ya, jadi tulisannya gede. Kalian nanti bisa hilangkan. Nah, untuk menyelesaikan soal literasi pertama, contoh soalnya itu butuh waktu minimal. Kalau di sini ya ada tulisan waktunya. Selesai dalam waktu 1 menit 25 detik. Jadi kalian tunggu sampai selesai. Sebelum menunggu itu, kalian bisa cek kembali soal yang masih ragu-ragu. Nah, di atas kalian cek di daftar soal. Kemudian yang berwarna kuning, kita kembali lagi ke soal itu dan kalian bisa ngecek jawabannya yang pas yang mana. Contoh ini, apakah permintaan Siti dan Udin di dalam doanya ingin bersekolah? Ya, nanti diklik. Jadi seperti ini ya. Kalian bisa kembali ke nomor terakhir untuk menyelesaikan soalnya. Nah, ini ditunggu ya sampai selesai. Masih ada waktu 40 detik lagi. Nanti setelah selesai akan berubah warna. Nah, kita klik saja karena sudah selesai ya. Klik selesai. Nanti ada peringatan. Apakah kalian sudah yakin untuk menyelesaikan soal ini? Nah, ini ya. Kalian centang terlebih dahulu, kemudian klik selesai. Nanti centang kembali karena ada 2 kali. Nah, sesi ini sudah selesai. Selesai tes. Nah, nanti kita melanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk melanjutkan ke soal selanjutnya, soal literasi itu butuh waktu 1 menit di sini ya. Kalian tunggu sampai waktunya berakhir.
Ya, tinggal 10 detik lagi ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, warnanya berubah jadi biru. Mulai. Nah, ini diberi waktu 1 jam 29 menit. Ini soalnya ada berapa? Ini sama ya, kalau checklist kalian boleh memilih lebih dari 1. Nah, ini ada ya, kelihatan. Soalnya adalah soal checklist. Kalian bisa memilih lebih dari 1. Tapi baca dulu sesuai dengan deskripsi soalnya. Selanjutnya, nah ini pilih lagi. Kalau ini adalah jawaban pilihan ganda, jadi kalian milih salah satu saja yang bentuknya bundar seperti ini. Selanjutnya, nah ini soal benar atau salah. Jadi setelah mau kalian membaca teks di atas, kalian diminta untuk memahami soal yang bawah. Pernyataan di bawah ini betul atau salah. Ia membaca buku berjudul Autograph Kolektor sehingga bertambah semangat menjalankan hobinya. Yang kedua, ya ini benar apa salah? Contoh nih, ini ternyata saya sudah baca tadi, benar, berarti saya klik benar. Kemudian soal kedua, ia lebih suka berkirim surat lewat surat elektronik atau email karena lebih praktis. Nah, kira-kira itu yang mana? Nah, kalau contoh karena lebih praktis pakai surat elektronik, karena lebih praktis, jawabannya benar apa salah? Nah, ini contoh salah nih karena sekarang banyak WA ya. Terus, koleksi dan tanda tangan negarawan dunia pertama yang diperolehnya adalah B.J. Habibie. Contoh ini benar. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 4. Nah, ini gimana? Berilah tanda centang. Apa yang membedakan makanan, minuman, dan jajanan tradisional zaman dahulu dengan sekarang dalam teks tersebut? Nah, bedanya apa? Kemasannya, contoh nih, kemasannya kekinian. Pemasarannya menggunakan internet. Nah, penjualnya anak muda. Itu contoh ya. Selanjutnya, nah ini soal memasang-masangkan. Menggiling adonan itu bersama dengan apa contohnya? Penggiling adonan. Oke. Nggak keluar ya? Oke, keluar hasilnya. Terus kemudian mencetak adonan menjadi bulat itu menggunakan cetakan donat. Menggoreng adonan sampai kuning keemasan itu menggunakan penggorengan. Terus yang terakhir, menaburi donat dengan bubuk gula itu kira-kira dengan apa? Dengan apa? Ya, dengan saringan bubuk contoh ya. Ya, next. Ini apa lagi nih soalnya? Mengapa Mirta senang mendengarkan Sari seorang detektif? Nah, contoh ini kita pilih sesuai ya jawabannya. Ini sampai keluar garis birunya ya. Ya, oke. Contoh seperti ini. Bisa ya, silang seperti ini bisa. Sudah saya centang. Selesai. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. Lanjut, ternyata ada sampai 12 nih ya. Contoh, karena pertanyaannya mengapa, berarti karena apa? Jelaskan. Terus ini, menurut pendapatmu apakah gambar yang disajikan pada bocoran tersebut sesuai dengan isinya? Contoh, sesuai karena bla 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 bla. Nah, itu nanti disampaikan. Terus ini, suatu ketika kamu sedang bermain ke pantai dan menemukan kuda laut, apa yang akan kamu lakukan jika kamu ingin populasi kuda laut tidak berkurang?
mengembalikan ke alam lagi dan tidak dibawa pulang. Contoh seperti itu ya. Ide pokok paragraf pertama, itu ciri-ciri kuda laut. Terus menurut pendapatmu apakah wacana tersebut mudah untuk dipahami? Jelaskan. Mudah, karena dituliskan dengan runtut dari awal. Apakah istilah dalam bacaan tersebut sudah tepat? Jelaskan alasanmu. Sudah tepat, karena titik. Nah, nanti ditambahi lagi penjelasanmu ya. Ya, centang selesai. Nah, ini tentang monyet. Monyetnya bukan, bekantan. Ini banyak sekali ya soal-soal deskripsi. Ya, tadi kembali ya, harusnya pilih setuju tadi. Selesai. Klik pilih selesai tes. Nah, kita lanjut lagi. Ada selain dari literasi dan numerasi, ada juga survei karakter. Pak Ipul, untuk tesnya dibagi menjadi 2 hari ya? 2 hari. Literasi sendiri dan numerasi sendiri? Ya, oke, berarti 2 kali ya. Ini yang hari pertama itu nanti ada literasi, nanti hari yang kedua kalian belajar mengenai numerasi. Nah, ini petunjuk survei karakter, jadi nanti kalian bisa menyampaikan sesuai dengan pengalaman kalian di sekolah. Ini sama, kita tunggu waktu sampai 1 menit untuk mengerjakan, karena kita diminta untuk membaca dulu petunjuknya biar nggak langsung masuk. Ya, bisa kita mulai. Ini waktunya 30 menit. Ini seberapa sering kamu melakukan tindakan di bawah ini? Mempersilahkan orang lain menjalankan ibadahnya selalu. Contoh ya, menjaga ketenangan saat teman berdoa selalu. Membantu sesama dari agama lain yang sedang kesusahan selalu. Berbincang bersama teman di samping orang yang sedang berdoa. Oh, tidak pernah. Contoh gitu ya. Mengucapkan selamat kepada teman beragama lain yang sedang merayakan hari raya keagamaannya. Nah, ini pilih sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing ya. Terus, kamu melihat dari sekian banyak pohon yang ada di halaman sekolahmu, ada 1 pohon yang layu. Padahal sekarang musim hujan. Dari ilustrasi tersebut, apakah pernyataan berikut sesuai dengan dirimu? Pertama, membiarkan pohon, membiarkan karena bukan urusan kamu. Kira-kira benar apa enggak? Sangat tidak sesuai. Mencari informasi penyebab pohon layu meski hujan. Wow. Sangat sesuai. Mendiskusikan kejadian tersebut dengan teman atau guru. Ya. Tertarik menjadikan kejadian tersebut sebagai objek penelitian atau karya tulis ilmiah. Terus, ini berapa soal ya? Soalnya di sini ada 6 contohnya. Mungkin besok soalnya bukan cuma 6 ya, jadi lebih banyak lagi. Karena waktunya 30 menit.
Bersedia ikut dalam kegiatan membersihkan kelas? Harusnya bersedia dong, ya. Bersedia memungut sampah di lantai sekolah walaupun sampah itu bukan milik kamu? Selalu bersedia. Memperhatikan kebersihan ruangan kelas? Selalu. Mengingatkan teman untuk membuang sampah pada tempatnya? Selalu. Membantu petugas kebersihan sekolah dalam memelihara kebersihan? Selalu ya. Kalian anak yang baik, bisa mencontohkan yang baik, pasti selalu menjaga kebersihan. Ya, soal nomor 4. Kamu ditugaskan guru untuk bekerja kelompok dengan beberapa temanmu yang diantaranya terkenal malas. Hal ini tentu akan menghambat kerja kelompok. Berdasarkan ilustrasi cerita di atas, apakah pernyataan berikut ini sesuai dengan dirimu? Yang pertama, aku akan melapor kepada guruku tentang kendala-kendala yang kami hadapi di kelompok. Nah, ini jawabannya kira-kira apa? Sesuai nggak? Kalau kamu suka melaporkan, ini Pak, kelompokku nggak pernah ngerjain. Nah, kalau kayak gitu berarti kalian bisa pilih yang paling kanan. Sangat sesuai dengan diriku. Yang kedua, akan menegur teman-temanku yang bermasalah dalam kelompok agar mereka mau berubah. Selalu contoh ya. Akan memberdayakan teman-teman yang rajin untuk dapat kerja kelompok yang lebih cepat. Tidak sesuai dengan diriku, sangat tidak sesuai ya. Aku akan memasangkan teman yang malas dengan yang rajin dalam kelompok untuk mengoptimalkan kerja. Kira-kira benar apa enggak? Ya, sangat sesuai contohnya. Nomor 5. Pada saat memutuskan apakah kamu akan melakukan hal berikut, menyadari dan menyusun prioritas hal-hal yang ingin dicapai. Sangat setuju. Mencari tahu lebih lanjut mengenai pilihan-pilihan yang tersedia. Sangat setuju. Berdiskusi dengan orang terdekat dan meminta pendapat mereka. Setuju. Menunggu detik-detik terakhir untuk membuat keputusan. Sangat setuju tidak? Tidak. Menimbang kelebihan dan kekurangan dari pilihan-pilihan yang dapat dipilih. Ya, sangat setuju. Next. Nah, ke sini. Seberapa sesuaikah pernyataan di bawah ini dengan dirimu? Sama ya, ini bertanya mengenai kehidupan kalian. Atau setidaknya kalian mau jadi seperti apa? Ini suatu sugesti kalau kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau belum, yang pertama, saya selalu ingin mencoba memasak makanan dari negara lain. Kira-kira sesuai nggak? Contoh sesuai ya. Saya pengen bikin kimchi, saya pengen bikin kebab, saya pengen bikin ramen dan lain sebagainya. Saya senang membaca buku atau mencari informasi tentang negara lain. Kira-kira iya nggak ya? Ya, saya suka tentang ensiklopedi berbagai negara, biografi tokoh-tokoh terkenal dari negara lain. Ya, terus gaya hidup negara lain tidak menarik untuk saya pelajari. Kira-kira iya nggak? Enggak, tidak sesuai. Saya tertarik untuk memahami perbedaan gaya hidup yang ada di negara lain. Saya sangat tertarik. Saya selalu menikmati film yang menampilkan keindahan alam negara lain. Saya suka. Walaupun saya juga suka dengan keindahan negara sendiri, karena Indonesia itu negara yang sangat indah dibandingkan negara-negara yang lain. Ada pantainya, ada gunungnya, ada saljunya, ada gurunnya, semua lengkap ada di negara tercinta kita ini. Ya, kalau sudah selesai, kita pilih selesai. Centang lagi, klik selesai. Centang lagi, pilih selesai. Sudah selesai tes. Nah, setelah selesai tes, kalian bisa pilih kembali ke halaman login. Nah, kalau seperti ini berarti kalian sudah menyelesaikan kegiatan ANBK hari pertama. Ya, itu contoh yang saya contohkan adalah kegiatan ANBK hari pertama literasi. Jadi kalian harus siap-siap untuk menyiapkan bacaan-bacaan yang sesuai ya. Dah, itu saja dari saya. Oh ya, bentar, belum. Nah, kalau sudah selesai kalian mau mematikan, kalian bisa pilih Ctrl C dan B bersama-sama. Nah, setelah itu keluar, tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai.
Ya, sekali lagi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.